Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Mulyani dengan NPM A1G022082, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu materi konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baik, yang pertama yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah. Apa sih yang dimaksud konsep mutu dalam konteks pendidikan? Dan apa pengertian sekolah menengah itu sendiri? Nah, mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional, sebagaimana dikutip oleh Mulyasa tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sedangkan sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP nomor 29 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan sekolah dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, yaitu SMP, SMA, SMK, dan MA, guna tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya ada sasaran mutu pendidikan. Adapun bagiannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama input, kedua proses, dan ketiga output. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada input. Input ini mencakup apa saja sih? Nah, yang pertama ada kepala sekolah, selanjutnya guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dan dana pendukung cukup. Yang kedua yaitu proses. Di proses ini mencakup yang pertama ada KBM, metode dan pengujian efektif. Yang kedua organisasi atau manajemen administrasi baik. Yang ketiga hubungan masyarakat industri erat. Yang keempat kegiatan ekstrakurikuler aktif semarak. Yang kelima pengendalian mutu efektif. Dan yang ketiga yaitu output. Output mencakup yang pertama ada nilai hasil belajar memuaskan, yang kedua kompetensi yang dicapai di atas standar, yang ketiga tingkat kelulusan tinggi, keempat keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan yang kelima kepercayaan masyarakat tinggi. Nah, berikutnya seperti apa karakteristik menjadikan sekolah yang bermutu? Yang pertama ada hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Yang kedua, sasaran hasil mutu sekolah. Dan yang ketiga, dimensi mutu sekolah. Yang keempat, fokus manajemen sekolah menengah. Yang pertama, kita akan membahas hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah ini diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan Undang-Undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang kelima, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang keenam, yaitu memiliki visi dan misi dengan cara yang pertama bersifat ambisius, ideal, bersifat rasional, bisa dicapai, bersifat menantang, memberi nuansa kinerja bermutu, menumbuhkan motivasi dan kegairahan bekerja, membangun kekompakan atau kebersamaan, memberikan kebanggaan, dan singkat, jelas, syarat makna, dan mengesankan. Selanjutnya yaitu sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas yang pertama berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, inovatif. Yang ketiga, cakap, berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Dan yang keenam, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Lanjut, yang ketiga ada dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez,
Mutu sekolah terdiri atas melaksanakannya kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman, menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang keenam, mengesankan atau favorit. Dan yang keempat yaitu fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada yang pertama, pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan. Nah, lanjut, ada 8 standar nih pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah. Yang pertama yaitu standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan yaitu standar penilaian pendidikan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dapat mudah dipahami ya teman-teman dan bermanfaat untuk yang telah menonton video ini. Semoga setelah menonton video ini mendapat pengetahuan baru ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.